Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Sendang Banyu Getih bagian kelima. Sebelum cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sendang Banyu Getih dengan judul Nyai Sendang Rangu. Seorang kakek bersaksi bahwa kematian misterius anak perempuan di desanya disebabkan sosok bernama Nyai Sendang Rangu. Sosok itu kerap kali meminta tumbal dengan selendang sebagai yang terpilih. Dari sudut pandang Danan, desa kembali ricuh dengan kematian seorang perempuan yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kejadian ini sama persis dengan yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Seketika aku merasakan dilema. Saat ini Cahyo sedang menunggu di desa Banyujiwo dan harus menahan kutukan di desa itu seorang diri. Tapi ada nyawa seseorang melayang di sini. Mungkin akan bertambah bila tidak ditemukan akar permasalahannya. Apalagi di tempat kejadian ditemukan selendang yang mungkin berhubungan dengan Nyai Sendang Rangu. Rojak, titip tasku, ucapku sembari melemparkannya kepada Rojak. Mas Danan gak jadi pergi? Enggak, aku numpang lagi ya mbok, ucapku sembari bergegas mengikuti Pak Kades menuju rumah salah seorang korban bernama Nifa. Rumah Nifa terletak cukup jauh dari rumah Boyem. Letaknya hampir di batas desa yang cukup berjarak dengan rumah warga lainnya. Suasana duka masih terasa sejak kami mendekat ke arah rumah itu. Sudah ada beberapa warga dan mantri desa yang membantu mengurus jenazah Nifa untuk dimakamkan. Pak Kades menemui kedua orang tua Nifa untuk mengetahui kronologi kejadian tentang kematian anaknya itu. Nifa gak ada masalah apa-apa Pak. Kemarin dia masih sekolah seperti biasa, ucap Ibu Nifa sembari menahan tangis. Saya juga bingung Pak. Bahkan kemarin Nifa masih sering cerita kepada kami seolah tidak ada masalah apapun padanya. Tambah ayahnya. Pak Kades tidak bisa mengambil kesimpulan apapun selain menyampaikan rasa duganya. Kami pun meminta izin untuk memeriksa kamar Nifa untuk sekedar mencari petunjuk seandainya ada hal yang lain yang menyebabkan kematian Nifa. Memang benar seperti ucapan kedua orang tuanya. Tidak ada tanda-tanda aneh dari kematiannya. Kejadian ini sama persis seperti apa yang terjadi dengan anak Pak Wijoyo. Tapi keberadaan Nyai Sendang Rangu di tempat ini seolah menandakan kejadian ini bukanlah hal yang biasa. Aku tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi. Mungkin sebaiknya aku kembali ke Sendang untuk menanyakan langsung kepada Nyai Sendang Rangu. Anak itu adalah tumbal untuk penunggu Sendang, ucap salah seorang kakek yang hadir di rumah Nifa tepat sebelum aku meninggalkan kamar Nifa. Sama seperti saudariku. Mendengar ucapannya, beberapa warga mempertanyakan tentang ucapan kakek itu. Namun kakek itu memilih untuk pergi setelah memastikan apa yang ia lihat. Pak, saya izin pergi sebentar, pamitku pada Pak Kades dan kedua orang tua Nifa. Aku pun segera keluar dan menyusul kakek itu. Ia terlihat berjalan tertatih, menahan tubuhnya yang bungkuk. Langkahnya yang perlahan membuatku mudah untuk menyusulnya. Maaf bah, aku memanggil kakek itu dengan hati-hati
agar tidak mengagetkannya. Saat melihatnya, aku segera bisa menilai bahwa kakek itu sudah sangat berumur. "Ngapunten, Mbah." Melihat aku menghampirinya, kakek itu pun menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke arahku seolah mencoba mengenaliku. "Kulo danan, Mbah. Kulo tinggal ten griyane Mbok Yem," ucapku memperkenalkan diri. "Walah, Mbok Yem sing dodolan tenongan kuwi," ucap kakek itu membalas ucapanku. "Enggih, Mbah," balasku singkat. "Ono apa to, Le?" Sembari berjalan perlahan, aku menceritakan sedikit tentang maksud kedatanganku ke desa ini. Kakek itu memperkenalkan dirinya dengan nama Mbah Ponidi. Dari caranya berjalan dan bentuk tubuhnya, kemungkinan Mbah Ponidi sudah berumur lebih dari 80 tahun. "Kuwi ana pendopo, lungguh neng kono wae," ucap Mbah Ponidi. Ada sebuah pendopo bambu yang berdiri di pinggir kebun sebuah warga. Kami pun mengambil posisi duduk yang nyaman. Sepertinya Mbah Ponidi bersiap bercerita panjang lebar menanggapi ceritaku. "Penunggu sendang itu makhluk yang jahat. Dia tidak pernah berhenti meminta tumbal dari manusia yang di sekitarnya," ucap Mbah Ponidi dengan wajah geram. Aku tidak langsung menerima cerita dari Mbah Ponidi, namun aku juga tidak langsung menentangnya. "Mbah tahu dari mana? Bukannya sebelumnya tidak ada kejadian seperti ini?" tanyaku. Mbah Ponidi menggeleng. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah ia dengar semasa hidupnya. "Dulu sosok penunggu sendang itu menjadi ingon salah satu terah. Sosok itulah yang selalu menyediakan tumbal untuk penunggu sendang itu," jelasnya. "Tapi sebelum menjadi peliharaan terah itu, makhluk itu selalu meminta tumbal dengan menggunakan selendang itu sebagai penandanya." Aku mencoba mengingat kembali kejadian dulu. Apa yang maksud Mbah Ponidi adalah Trah Darmo Wiloyo. Aku masih menebak-nebak siapa sosok yang ia maksud, Nyai Sendang Lowo atau siapa. Tapi keberadaan sendang itu mengarahkanku kepada Nyai Sendang Rangu. Tidak, itu tidak mungkin. Semua yang diceritakan oleh Mbah Ponidi sangat berkebalikan dengan Nyai Sendang Rangu yang kukenal. Sepertinya Trah itu yang memelihara sosok itu sudah tidak terdengar lagi. Kemungkinan tidak ada lagi tumbal yang mereka berikan, hingga makhluk itu mencari tumbal itu dari manusia di sekitarnya lagi, jelas Mbah Ponidi. Aku menghela napas mencoba berpikir sejernih mungkin. "Mbah yakin dengan cerita itu?" Aku mencoba memastikan tentang itu. Kali ini Mbah Ponidi menatap mataku. Memang benar, aku tidak melihat tatapan seorang yang berniat berbohong. Saat adik perempuan Mbah meninggal, Mbah mencari petunjuk mengenai hal yang aneh yang terjadi padanya. Hasilnya sama seperti korban saat ini. Tidak ada hal yang aneh. Mbah Ponidi melanjutkan ceritanya lagi. Tapi beberapa tahun kemudian, ia melihat seorang perempuan membawa sebuah selendang seperti yang sempat dia bawa oleh adiknya. Ia mencoba memperhatikan perempuan itu dari jauh selama beberapa hari. Dan benar saja, wanita itu meninggal dengan bunuh diri, menjatuhkan dirinya ke jurang. Kejadian itu terjadi saat terdapat konflik di antara Trah yang memelihara makhluk itu. Tidak ada dari mereka yang menyediakan tumbal untuk Dewi Penunggu Sendang itu, sehingga ia mencari sendiri saat seperti ini. Tapi adik perempuan yang terjun ke jurang itu juga seorang anak yang tidak biasa. Ia mengaku sebelum kakaknya bunuh diri, ia melihat sosok wanita cantik yang mengikuti kakaknya dan memandanginya dari jauh.
Anak itu beberapa kali menanyakan pada kakaknya tentang sosok itu. Tapi tidak ada jawaban yang pasti dari kakaknya. Sampai akhirnya ia menanyakan sendiri pada sosok itu. Namanya Nyai Sendang Rangu, ucap Mbah Punidi. Danan mencoba menahan perasaan yang bergejolak dalam dirinya. Sebagian dari dalam dirinya ingin segera meninggalkan Mbah Punidi dan menganggap cerita itu sebagai bualan saja. Tapi ia juga masih membutuhkan petunjuk lain. Anak itu bertanya apa maksudnya mengikuti kakaknya selama ini. Namun ia malah berbalik dan mengancam anak itu. Lanjut Mbah Punidi. Mengancam? Tanyaku memastikan. Mbah Punidi mengangguk. Ia ingat sekali kata-kata yang diucapkan bocah itu saat makhluk itu mendekatinya dengan wajahnya yang cantik. Jangan ikut campur ya Nduk, kau belum cukup matang untuk menjadi makananku. Mendengar ancaman itu, anak perempuan itu hanya bisa pergi menjauh tanpa tahu bahwa esoknya makhluk biadab itu akan mengambil nyawa kakaknya. Aku sedikit melamun mendengar cerita Mbah Punidi. Merasa cukup dengan ceritanya, aku pun mengantarkan Mbah Punidi ke rumahnya dan ingin segera menanyakan kebenaran tentang cerita ini kepada Nyai Sendang Rangu. Tepat saat matahari terbenam, aku kembali ke Sendang dengan membawa semua rasa penasaranku. Sendang kali ini terlihat begitu jernih dengan cahaya bulan purnama yang terpantul di permukaannya. Di satu sisi, aku mempertanyakan apakah setiap Sendang memiliki sosok yang menjaganya, dan apakah tujuan dari makhluk penjaga Sendang ini. Seperti biasa, aku menghabiskan waktuku untuk melakukan meditasi menenangkan pikiranku. Biasanya Nyai Sendang Rangu akan muncul walau secara tidak kasat mata untuk mengawasiku. Tapi tidak malam ini. Aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya di Sendang yang seharusnya ia diami ini. Nyai, ada yang perlu kubicarakan. Kali ini aku mencoba memancing keberadaannya. Samar-samar aku merasakan ada sosok yang menghampiriku di sekitar Sendang ini. Tapi aku tidak bisa memastikan sosok apakah itu. Bocah, sebaiknya kau segera pergi dari tempat ini. Terdengar suara bisikan dari atas pohon. Aku menoleh ke arah suara itu dan menemukan sosok ular yang terlihat tidak asing. Nyai Sendang Lowo, sebaiknya kau tidak mencampuri urusanku, ucapku berusaha mengadiknya. Kalau begitu, kau harus siap menemui temanmu. Nyai Sendang Lowo mengucapkan kalimat itu sebelum akhirnya menghilang lagi. Entah apa yang ia rencanakan hingga tidak ingin meninggalkan tempat ini. Tapi siapa yang dimaksud oleh Nyai Sendang Lowo? Apakah itu Nyai Sendang Rangu? Malam semakin larut, tidak ada tanda-tanda kemunculan Nyai Sendang Rangu di sini. Hal itu membuatku semakin cemas. Namun aku sudah bertekad untuk menghabiskan malam ini di Sendang ini. Rasa cemas itu bukan hanya tentang kisah Nyai Sendang Rangu, tapi juga tentang keberadaan Cahyo saat ini. Mungkin aku bisa sedikit memanfaatkan keheningan ini. Setidaknya kali ini aku bisa berkonsentrasi untuk mengirimkan sukmaku sejenak untuk mengetahui keberadaan Cahyo. Dari sudut pandang Cahyo, aroma tanah yang basah tercium bersama rintikan hujan yang tak berhenti membasahi hutan ini seharian. Matahari terbenam, suara cuitan burung mulai menghilang dan berganti dengan serangga malam. Ini adalah pertanda bahwa aku harus mulai waspada. Malam semakin larut, firasat mengerikan mulai kurasakan di tempat ini. Tanah-tanah kuburan di sekitarku mulai bergetar. Satu persatu liang makam yang sudah tertutup itu mulai bergerak perlahan.
Apa ini yang dimaksud Fajri dan Basakimin? Sosok jasad yang menyerang desa itu benar-benar akan bangkit kembali untuk menyerang desa. Sebuah doa yang panjang kulantunkan untuk menenangkan arwah-arwah yang belum tenang di sekitar tempat ini. Namun sepertinya makhluk di balik tanah ini tidak terpengaruh oleh doa yang kulantunkan. Apa mungkin sosok yang mengisi jasad ini bukan roh biasa, pikirku. Bau amis tercium bersamaan dengan kemunculan tangan-tangan yang berusaha meraih keluar dari liang lahat itu. Sebelum jasad itu berhasil meninggalkan lubangnya, aku mengambil posisi dan menghantam mereka hingga jasad itu tercerai-berai. Aku tidak habis pikir bagaimana tubuh itu bisa menyatu kembali. Beberapa bagian tubuh memang sengaja dikuburkan terpisah, namun seolah sudah mengetahui keberadaannya. Jari jemari, lengan, dan bagian yang bisa bergerak menyeret dirinya untuk menyatu semakin utuh. Bukan lagi darah yang mengalir di jasad itu. Warnanya hitam pekat dengan bau yang menyengat. Ada bau yang sama antara cairan itu dan sesuatu di sendang banyu getih. Terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah pemakaman. Ada cahaya senter dan lampu minyak yang dibawa oleh orang-orang itu. Mas Cahyo, teriak orang itu mencoba mendekat. Jangan ke sini, makhluk-makhluk ini di luar kemampuan kalian, ucapku menahan mereka untuk mendekat. Mereka adalah Tiko, Fajri, dan Badrun. Selain membawa peralatan penerangan, mereka juga membawa benda tumpul seperti cangkul dan linggis yang mereka gunakan untuk menghentikan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Mas Cahyo tidak mungkin menghadapi mereka sendirian, teriak Fajri. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba sebuah tangan menggenggam kaki Fajri dan memanjat tubuhnya untuk keluar dari tanah. Setan brengsek, teriaknya mencoba memukuli makhluk itu dengan linggis di tangannya. Namun itu saja tidak cukup. Aku mengambil batu sekepelan tanganku dan membacakan sebuah ajian untuk memperkuat tanganku. Kuarahkan batu itu ke kepala makhluk yang merayap di tubuh Fajri dan melemparnya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap batu itu melesat tepat ke arah kepala makhluk itu dan membuatnya pecah hingga cairan hitam bermuncratan ke tubuh Fajri. Aku bisa menghadapi mereka atau tidak, itu urusan nanti. Yang pasti jangan ada lagi yang terlibat pertarungan dengan makhluk-makhluk ini, ucapku. Aku tidak bercanda, memang itu tujuanku yang sebenarnya. Ada dua hal yang harus kuhindari saat ini. Yang pertama adalah kembalinya jasad ini ke sendang. Dan yang kedua adalah jangan sampai warga desa melakukan tindakan brutal seperti saat menghabisi jasad ini lagi. Tapi menghabisi mereka seperti itu tidak akan berhenti, Mas, ucap Tiko. Aku memastikan keadaan ini cukup aman dan mendekati mereka. Coba bayangkan bila kalian dan warga terbiasa membabi buta seperti itu. Seolah memenggal dan memutilasi adalah hal yang wajar saat ini, ucapku. Tapi kami bisa membedakan mana manusia dan makhluk itu, Mas Cahyo. Jangan khawatir, balas Fajri. Kali ini aku berkata dengan wajah yang lebih serius kepada mereka. Bagaimana bila ada masalah antar warga yang membakar emosi saat gelap mata? Kondisi mereka saat ini akan tidak ragu untuk menghabisi nyawa seseorang. Aku mencoba menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Tiko dan Badrun sepertinya bisa menangkap maksudku, namun tidak dengan Fajri. Mungkin karena ia merasakan sendiri bagaimana kengerian serangan dari makhluk itu berkali-kali.
Saat aku ke desa Sambigiri, aku menyadari bahwa kematian warga di desa bukan semata-mata karena makhluk ini. Ucapku. Maksud Mas Cahyo? Tanya Tiku. Kematian warga desa sebagian besar karena senjata dan benda tumpul. Berbeda dengan cara makhluk ini membunuh. Jelasku lagi. Mendengar ucapanku, Badrun seperti tersadar akan apa yang ia lihat bersamaku di desa itu. Itu benar, jawab Badrun. Maksud Mas Cahyo, mereka saling bunuh? Tanya Fajri. Aku mengangguk. Sepertinya Fajri mulai menangkap maksudku. Tapi bagaimana bisa? Tiko terlihat bingung. Ada sosok lain di balik semua ini. Percayalah, ada banyak makhluk yang bisa menutup penglihatan kalian hingga kalian melihat hal yang tidak semestinya. Balasku. Kini sepertinya mereka mulai mengerti. Namun rasa khawatir mereka terhadapku tetap tidak terhapus dari raut wajahnya. Sekarang kembali ke desa. Kalianlah yang harus menjaga warga desa, ucapku. Tapi Mas, tolong percaya sama saya. Tidak akan ada satupun makhluk dari tempat ini yang akan datang ke desa. Aku mencoba meyakinkan mereka. Mengetahui keras kepalaku, mereka pun memutuskan untuk kembali ke desa. Sepertinya mereka juga khawatir dengan keadaan desanya. Ya sudah, kami kembali Mas. Ini ada termos air panas, kopi dan sedikit gorengan buat ngisi perut. Mudah-mudahan bisa nemenin Mas Cahyo ya, ucap Tiku. Nah, kalau yang ini sih ngebantu banget. Ngomong dong dari tadi, ucapku sembari merebut kedua rantang itu dari tangan mereka. Mereka pun menghela napas melihat perubahan sikapku. Walau begitu, untungnya mereka tetap pada keputusannya dan kembali ke desa. Tapi sepertinya aku belum bisa menikmati kopi panas dan gorengan yang mereka bawakan untukku. Baru beberapa menit setelah kepergian mereka, beberapa liang lahat bergetar secara bersamaan. Tak hanya itu, dari satu sisi di hutan ini, aku merasakan ada sosok yang mengerikan memperhatikanku dari tempat yang tidak bisa kujangkau. Mas, sakit Mas. Terdengar suara anak perempuan dari dalam salah satu kuburan. Mas, gelap, takut, tanganku mana, sakit. Jangan bunuh aku lagi. Suara-suara itu terdengar lirih dari dalam tanah. Walau mengetahui asal suara itu, aku tetap saja merinding dibuatnya. Suara itu terdengar semakin riuh bersamaan dengan bangkitnya makhluk-makhluk itu dari dalam makam secara bersamaan. Wanasura, siap atau tidak, kita harus hadapi mereka, ucapku pada sosok yang berdiam di dalam tubuhku. Kekuatan Wanasura mulai menyelimuti pergelangan tangan dan kakiku. Dengan semua kekuatan yang kupunya, aku menghancurkan jasad itu dan tidak membiarkan satupun dari mereka meninggalkan tempat ini. Sebenarnya bukan perkara yang sulit. Mereka hanyalah tubuh manusia yang rapuh dengan bau yang wujud yang menjijikkan. Sayangnya jumlahnya tidak terhitung dan terus berusaha untuk menyatukan tubuhnya lagi setelah dipisahkan. Mungkin aku terlalu jumawa. Beberapa kali gigitan, cakaran, dan serangan mereka melukai tubuhku. Namun bukan itu yang kukhawatirkan saat ini. Sementara beberapa sosok mengeroyokku, beberapa dari mereka mencoba bersembunyi dari pandanganku untuk meninggalkan tempat ini. Sekuat tenaga, aku melepaskan diriku dari kerubungan makhluk-makhluk ini. Tetapi sebelum aku sempat menyusul mereka yang kabur, tiba-tiba cahaya putih melesat dan melubangi tubuh makhluk-makhluk itu.
cahaya itu juga menghabisi jasad anak kecil yang kembali mencoba bangkit di sisi lain tempatku berada. Aku tersenyum melihat kemunculannya. Ya, walaupun saat ini hanya sukmanya saja yang mencapai tempat ini. Ini semua apa, Jul? Tanya Danan yang masih sibuk menghabisi makhluk-makhluk itu dengan keris raga sukma di genggamannya. Mereka makhluk yang kuceritakan. Kukumpulkan mereka di tempat ini agar tidak kembali ke desa. Jelasku. Tidak mungkin Danan mengerti dengan penjelasan singkat itu. Namun saat ini kami memilih untuk menahan makhluk-makhluk ini agar tidak pergi ke desa. Dengan bantuan Danan, makhluk-makhluk ini dapat dilumpuhkan dengan begitu cepat. Ada sebuah ajian yang digunakan Danan untuk menahan makhluk ini mendapatkan kesadarannya kembali. Cukup, Nan. Ada sesuatu yang aku cemaskan. Mungkin kamu bisa membantu, ucapku. Ada masalah apa? Tanya Danan. Aku ada firasat buruk di desa Banyujiwo. Datanglah ke sana dan pastikan warga desa aman, pintaku. Danan mengerti dengan kegelisahanku. Sisa makhluk yang masih tersisa, ini adalah tanggung jawabku. Setidaknya dengan begitu, aku hanya tinggal menghabisi kurang dari setengah makhluk yang bangkit malam ini. Sementara di desa Banyujiwo, rasa khawatir akan keadaan desa membuat Tiko memutuskan untuk berjaga di teras rumahnya bersama Fajri dan Badrun. Malam itu ia habiskan dengan mengobrol, dengan ditemani kopi dan suguhan yang sama seperti yang mereka bawakan untuk Cahyo. Sebenarnya Mas Cahyo itu apa toh? Kok bisa ada manusia sesakti itu? Tanya Badrun yang masih terheran-heran dengan ilmu yang dimiliki Cahyo. Jangan lihat kesaktiannya saja, Drun. Ingat gak waktu pertama kali kita ngeliat dia? Kita kira dia hanya warga desa penakut yang tidak berani melawan saat dihardik oleh dukun dan anak buahnya di desa Bonomulyo, balas Tiko. Iya, nggak nyangka aku, ucap Badrun. Beneran ada kejadian begitu, Tik? Tanya Fajri yang tidak percaya. Saat Cahyo datang ke desa, ia melihat dengan jelas bagaimana kemampuan Cahyo menangani permasalahan desanya. Benar, Jri, dia bahkan gak mau nerima hadiah dari Pak Juwono. Padahal Pak Juwono sudah menjanjikan sawah miliknya bila bisa menyembuhkan anaknya, ucap Tiko. Fajri hanya mengeleng heran mengetahui cerita tentang Cahyo. Tapi ada satu lagi orang yang baik yang ku kenal, Tik, ujar Fajri. Siapa itu? Sakti juga? Enggak sakti sih, tapi dia bisa menghidupi satu desa. Bahkan setelah dia tidak tinggal di desa ini. Katanya malah dia ingin mati-matian membantu warga yang merasa desa ini tidak layak ditinggali, jelas Fajri. Tiko dan Badrun mengeritkan dahinya. Ia mencoba menebak siapa sosok itu, namun tetap saja tidak menemukan jawabannya. Bapak Mutik, lanjut Fajri. Tiko menoleh kaget mendengar jawaban itu. Sedari kecil ia memang tahu bahwa ayahnya cukup dihormati. Tapi ia tidak tahu bahwa peran ayahnya di desa ini ternyata cukup besar. Jujur, aku baru tahu loh, Jri, balas Tiko. Bapakmu memang tidak suka disanjung, makanya jarang terlihat. Tapi semua warga gak akan lupa peran bapakmu untuk desa ini, tambah Fajri. Tiko sedikit tersenyum mendengar cerita dari Fajri. Sepertinya kisah tentang ayahnya lebih memberikan kehangatan dibanding segelas kopi yang baru saja ia seduh. Melewati larut malam, tiba-tiba kabut putih turun dari atas gunung dan menyelimuti seluruh desa. Hari ini tidak seperti biasanya. Drun, bangun Drun,
Kabut. Tiko mencoba membangunkan Badrun yang ketiduran sesaat. Dengan kesadaran yang belum utuh, Badrun mencoba menilai keadaan dan menyaksikan kabut yang sudah menutupi hampir seluruh desa. "Apaan ini Mas Tiko? Memangnya desa ini sering seperti ini?" tanya Badrun. "Enggak Mas, jarang banget desa berkabut, apalagi malam-malam gini." Fajri menggantikan Tiko untuk menjawab pertanyaan Badrun. "Kalau mau tidur, masuk saja Mas," tawar Tiko kepada Badrun. Bukannya mengiyakan tawaran itu, sebaliknya Badrun malah menggelengkan kepalanya dan memukul kedua pipinya. "Kalau memang jarang terjadi, berarti ini sesuatu yang gak wajar. Jangan tidur dulu," ucap Badrun memperingatkan Tiko dan Fajri. Tiko dan Fajri saling bertatapan. Ia tidak menyangka kalau Badrun juga memikirkan desa ini sampai seperti itu. Baru beberapa saat setelah kabut itu turun, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari balai desa. Sontak Tiko dan yang lainnya panik. Ia pun segera mengambil baju hangatnya, membawa peralatan dan menuju asal suara kentongan itu. "Teko, mayit teko!" teriak seorang yang memukul kentongan dengan panik. Terdengar suara pintu-pintu rumah warga yang keluar dan buru-buru menuju asal suara itu. Tiko dan yang lain tak mau ketinggalan dan segera berlari. Tapi sebelum sampai ke asal suara itu, mereka terhenti dengan sosok bayangan yang mendekat ke arah mereka. Tunggu, Fajri mencoba menahan mereka untuk melangkah. Bayangan itu semakin mendekat. Sosok yang mereka takutkan akhirnya sampai ke desa mereka. Mayat anak-anak itu kembali bangkit dan menyerang desa Banyujiwo lagi. Tiko, Badrun dan Fajri sudah bersiap dengan linggis di tangannya dan siap melawan makhluk itu lagi. "Sial, berarti Mas Cahyo gagal," ucap Fajri. Mendengar umpatan itu, Tiko menyadari sesuatu. "Enggak Mas, Mas Cahyo sudah bilang kalau dia pasti akan menahan makhluk-makhluk ini," ucap Tiko. "Maksudmu apa Mas? Itu mereka sudah ada di depan kita. Kalau tidak cepat-cepat bisa habis warga desa ditikam oleh mereka," teriak Badrun. Sekali lagi ucapan Badrun menyadarkan Tiko. Buang senjata kalian," teriak Tiko. "Gila kamu Tik, bisa mati kita," bantah Fajri. Mengetahui Fajri dan Badrun tidak mempercayai begitu saja, Tiko pun nekat menghadang seorang diri makhluk yang bersiap menyerangnya itu. Ia menahan lengan makhluk itu dengan tangannya sebelum parang itu melukai tubuhnya. "Ambil parang dari tangannya," teriak Tiko. Badrun dan Fajri kali ini menurut Tiko dan memaksa memisahkan senjata tajam itu dari mayat anak kecil yang membawanya. Ada satu sosok lagi yang menyerangnya, namun Fajri sigap dan menahan serangan makhluk itu. Jumlah mereka bertiga memberi keuntungan untuk menahan kedua makhluk yang menyerangnya. "Bawa mereka masuk ke dalam rumah," perintah Tiko. Fajri dan Badrun masih bingung, tapi kali ini mereka menuruti perintah Tiko. Tepat saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sosok makhluk itu berubah menjadi warga desa. Kedua orang itu mengucek matanya dan kaget melihat ketiga pemuda itu. "Mas Tiko?" tanya orang itu. "Apa maksudnya ini Tik?" tanya Fajri. Kebingungan terpancar di wajah semua orang yang ada di rumah Tiko. "Harusnya kita percaya dengan Mas Cahyo. Tidak ada satupun setan itu yang akan masuk ke desa," ucap Tiko. Lantas Badrun tidak sabar menunggu alasan Tiko. "Kita harus beritahu warga, tidak ada serangan dari mayat-mayat itu di desa ini. Semua kabut itu menipu mata kita.
Ini persis seperti yang ditakutkan Mas Cahyo, tambah Tiko. Tapi kalau ada mayat anak-anak itu yang benar-benar datang, bagaimana Mas Tiko? Tanya warga itu. Tidak akan, Mas Cahyo sudah berjanji. Kami percaya dia akan berhasil menahan makhluk itu, jawab Tiko dengan yakin. Fajri dan Badrun mengerti. Kini tugas mereka adalah menyadarkan warga desa agar tidak tertipu oleh apa yang diperlihatkan oleh kabut itu. Beberapa tubuh berwujud mayat anak-anak itu terlihat terkapar di tanah. Tiko menyuruh Fajri untuk mengevakuasi tubuh itu dan membawanya ke rumah. Kata Mbak Sagimin, ada beberapa rumah yang dipasangi pelindung. Bawa mereka ke rumah itu. Seharusnya pelindung gaib itu bisa menghapus penglihatan kabut ini, perintah Tiko. Badrun mengerti. Warga yang selamat tadi segera membantu Badrun dan membawa warga sebanyak-banyaknya masuk ke dalam rumah. Berbagai kericuan mulai terjadi. Suara kentongan yang semakin kencang membakar emosi warga untuk menghabisi makhluk-makhluk yang memasuki desa. Sudah Pak, jangan Pak, teriak Tiko berusaha menahan suara kentongan itu. Mas Tiko, kenapa Mas? Desa ini diserang lagi. Rupanya Pak Sukoco yang memukul kentongan itu karena melihat sosok yang datang di balik bayangan kabut. Tiko menuju ke arah Fajri dan beberapa warga yang sudah tersadar. Mereka yang mati-matian menghentikan warga yang saling mencoba untuk membunuh. Enggak mungkin Mas, mereka semua mayat anak-anak yang menyerang desa. Pak Sukoco masih belum tersadar sepenuhnya dari apa yang ia lihat. Tiko pun mengajak Pak Sukoco menahan salah satu dari mereka dan membawanya ke balai desa yang menurut Mbak Sagimin juga sudah dipasangi pelindung gaib. Pak Sukoco dan warga desa yang ia bawa pun kaget dengan keadaan itu. Mereka segera berusaha menghentikan warga desa lain. Sayangnya hal mengerikan sudah terjadi di jalan-jalan desa. Darah-darah berceceran dari pertarungan yang dipicu oleh halusinasi kabut ini. Tiko dan warga yang sudah sadar sekuat tenaga menahan tragedi itu, walau beberapa kali pukulan dan serangan mendarat di tubuh mereka. Sudah hentikan, apa mereka tidak bisa mendengar suara kita? Pak Sukoco berteriak sekuat tenaga sembari ketakutan. Ia takut saat kabut itu hilang, yang tersisa tinggal jasad-jasad warga desa yang ia kenali. Sudah Pak, saat ini yang bisa kita lakukan hanya menyelamatkan warga sebanyak-banyaknya. Kita bukan makhluk yang sempurna. Setelah semua ini usai, kita hanya bisa berserah, ucap Tiko berusaha menguatkan Pak Sukoco. Sebelum mereka sempat melangkah lagi, sebuah hembusan angin melewati mereka bersama cahaya putih. Pemikiran yang bagus. Hanya Sang Penciptalah yang dapat memutuskan takdir manusia. Suara seorang pria terdengar di antara mereka. Cahaya kelihatan putih menyerang satu persatu lengan warga hingga menjatuhkan senjata yang digenggamnya. Cahyo pasti menahan semua mayat-mayat itu di pemakaman, yang tidak ada satupun yang akan lolos. Yang kalian hadapi sudah pasti bukan mereka. Suara pria itu terdengar lagi. Itu adalah suara Danan, tapi wujudnya masih tidak terlihat oleh mereka. Siapa? Kau siapa? Teriak Tiko memastikan sosok yang melintasinya itu. Teman. Danan tidak mau menjelaskan lebih jauh. Waktunya tidak banyak. Kak, kami harus bagaimana? Tanya Tiko lagi. Danan membisikkan beberapa bait ayat-ayat suci di telinga Tiko. Ia meminta Tiko mengulang ayat-ayat itu berkali-kali dan meminta semua warga desa mengikutinya. Perlahan tapi pasti, namun satu persatu sosok yang terlihat seperti mayat anak-anak itu menghilang dan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh Tiko. Kabut tidak menghilang,
Penglihatan mereka pun tidak berubah, namun mereka saling mendengarkan ayat-ayat itu dan mengenali mereka sebagai manusia. Saat itulah mereka mulai mengumpulkan warga di balai desa, rumah Tiko, dan beberapa rumah yang memang dipasang pelindung gaib. Dengan keadaan yang mulai terkendali, Danan segera kembali ke tubuhnya dan meneruskan apa yang harus ia telusuri malam itu. Dari sudut pandang Danan, aku kembali ke dalam tubuhku dengan disambut gemercik air yang sedang tadi tenang tanpa ada gerakan berarti. Kepergian Sukmaku ternyata cukup menghabiskan tenaga. Aku mengembalikan keris raga Sukma ke dalam Sukmaku dan berusaha memulihkan diri. Ada beberapa gelombang di sendang, seolah menandakan ada sosok yang pergi meninggalkan sendang itu. Nyai, Nyai Sendang Rangu. Aku mencoba memanggil sosok yang kuharapkan untuk muncul. Sayangnya masih belum ada jawaban atau petunjuk mengenai keberadaannya. Perasaanku seperti terganggu. Arah riak air itu membuatku menoleh ke arah kuburan yang tak jauh dari sendang itu berada. Ada bayangan, ada melihat bayangan aneh tidak jauh dari pintu masuk makam. Aku melihat dengan hati-hati posisi bayangan itu berada. Itu adalah makam Nifah yang baru saja ditutup siang tadi. Menyadari hal itu, aku pun berlari meninggalkan posisi menuju makam itu. Benar saja, di sana terlihat jasad Nifah sudah keluar dari liang kuburnya. Dada dan perut jasad itu sudah terbuka dengan darah yang mengalir ke tanah. Yang lebih mengerikan, di atasnya ada sosok makhluk yang menggigit perutnya dan memakan organ-organ tubuh di dalamnya. Mengerikan. Wajah makhluk itu begitu mengerikan. Kulitnya menghitam dan terkelupas. Rambutnya terurai tidak beraturan dengan mata yang kehilangan kelupanya. Tapi aku seolah mengenal bentuk tubuh dan pakaian yang ia pakai. Tidak mungkin, ucapku mencoba menyangkal semua pradugaku. Sayangnya ingatanku saat bertarung melawan Tradarmo Wiloyo di desa ini juga mengingatkanku akan sosok itu. Itu adalah sosok yang ditunjukkan pada orang-orang yang telah kehilangan hatinya dan memiliki dosa yang tidak terampuni. Nyai Sendang Rangu, panggilku. Itu adalah wujud lain dari Nyai Sendang Rangu. Ia seperti cermin yang memantulkan dosa dan isi hati orang yang berurusan dengannya. Tapi aku sama sekali tidak pernah melihatnya melakukan hal seperti ini. Mengetahui keberadaanku yang memperhatikannya, makhluk itu setengah merayap dengan cepat menuju ke arah Danan. Ia maju dengan wajah yang penuh amarah, seolah tidak sudi memperlihatkan wujudnya yang seperti itu. Merasa ada bahaya, aku menghindar, namun makhluk itu terus mengejar. Nyai, sadar Nyai. Aku berteriak mencoba memastikan bahwa itu adalah Nyai Sendang Rangu. Sadar opo toh cah? Itu benar suara Nyai Sendang Rangu. Aku benar-benar terpukul dengan apa yang kulihat saat ini. Sosok yang selama ini membantu kami hingga keluar dari jagat Segoro Demit ternyata berubah menjadi mengerikan seperti ini. Nyai, apaan ini semua? Berarti benar Nyai Sendang Rangu yang selama ini meminta tumbal, teriakku. Sosok itu malah tertawa cekikian sembari menjilati sisa darah dari mayat Nifah di lengannya. Benar, aku ada karena tumbal-tumbal itu. Untuk apa aku ada di alam ini bila tidak bisa mendapatkan apapun? Jawabnya. Pikiranku berkecambuk. Sementara itu Nyai Sendang Rangu sudah melilitku. Ia mencekik leherku dari jauh dengan kekuatan
yang tidak bisa kutandingi. "Nyai, jangan Nyai!" Aku berusaha berteriak, namun suaraku tertahan. Aku mencoba memanggil keris Raga Sukma dari dalam tubuhku. Namun anehnya, kerisku tertahan. Nyai Sendang Rangu tertawa, seolah ia memang memiliki kemampuan untuk menahan keris Raga Sukma milikku. Memang benar, saat ini dia adalah roh terkuat yang ku ketahui saat ini. Aku hampir menyerah, namun aku terus membacakan doa dan berharap Tuhan punya rencana lain terhadap nasibku saat ini. Tepat saat aku mulai kehilangan kesadaran, tiba-tiba sebuah serangan merobek ikatan selendang di tubuhku. Nyai Sendang Rangu pun mencari sosok itu dan mundur dari posisinya. Aku yang terselamatkan mencoba mencari asal serangan itu. "Kamu belum bisa melawan dia, Nan," ucap suara yang juga aku kenal terdengar dari belakangku. Sosok wanita yang anggun dengan selendang merah berjalan dari arah sendang. Wajahnya begitu cantik dengan pantulan rembulan yang menyinari kehadirannya. Nyai Sendang Rangu," tanya aku bingung. Sosok yang menolongku barusan adalah Nyai Sendang Rangu. Lalu siapa sosok yang hampir membunuhku tadi? "Nyai, jelaskan ini semua. Jelaskan siapa makhluk mengerikan yang memakan mayat Nifa itu?" tanyaku. Nyai Sendang Rangu menatap makhluk itu dengan tatapan yang tajam. Anehnya, memang tidak ada perbincangan yang terdengar di antara mereka. Makhluk itu aku. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.